Sebentar lagi, saatnya pesawat berangkat. Penatua Sun secara pribadi membawa Chen Ping ke tempat di mana pesawat itu diparkir. Ziyan mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Ping dengan berlinang air mata. Dia juga tahu bahwa setelah perpisahan ini, dia tidak pernah tahu kapan dia bisa bertemu Chen Ping lagi. Dengan Penatua Sun secara pribadi memimpinnya, Chen Ping berjalan langsung ke pesawat tanpa ada yang memeriksanya. Tapi Chen Ping tidak memperhatikan, sepasang mata diam-diam melihatnya menaiki pesawat, lalu pergi dengan cepat. Tuanmu, pria bernama Chen Ping telah menaiki pesawat menuju istana Guanghan. Begitu Chen Ping naik ke pesawat, seseorang segera melaporkannya ke Mukui. Mukui telah meninggalkan wilayah Paviliun Wantong saat ini, dengan ekspresi suram di wajahnya. Meskipun Penatua Xia dari Paviliun Wantong dengan sengaja melepaskannya, Mukui masih merasa tidak puas di dalam hatinya. Terlebih lagi, Chen Ping dibunuh oleh Demon Sealing Alliance dengan upeti 100 tahun, jika dia bisa membunuh Chen Ping, dia akan mendapat pemujaan 100 tahun dari Demon Sealing Alliance. Jadi begitu, sebuah cibiran muncul di sudut mulut Mukui, dan kemudian dengan cepat menghilang. Saat ini, Chen Ping sedang melihat pesawat Paviliun Wantong dengan kaget. Pesawat Paviliun Wantong sangat besar dan dapat menampung ratusan biksu. Penatua Sun memimpin Chen Ping sampai ke kabin kelas 1, lalu membuka pintu dan berkata, "Tuan Chen, Anda dapat beristirahat di sini. Saya akan memberikan layanan pribadi sepanjang jalan. Jika Tuan Chen membutuhkan sesuatu, tanyakan saja dia." Petik 2. Penatua Sun sangat sopan, tampaknya lusinan slip giok milik Chen Ping untuk mengirimkan pesan tidak sia-sia. "Terima kasih banyak, Penatua Sun." Chen Ping berkata dengan sopan. "Tuan Chen, sama-sama. Meskipun saya secara pribadi sedang bertugas, tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan mencoba memanfaatkan pesawat ini. Jika Anda mendengar suara apapun, Tuan Chen, istirahatlah dan saya akan mengatasinya." Penatua Sun mengingatkan. Tampaknya Penatua Sun sering menjalankan rute ini, jadi dia sangat percaya diri. "Dimengerti." Chen Ping mengangguk. Bahkan jika Penatua Sun tidak memberitahu, Chen Ping tidak akan menunjukkan wajahnya dengan mudah. Jika dia bertemu seseorang yang mengenalnya, identitasnya akan terungkap dan itu akan merepotkan. Begitu dia tiba di istana Guanghan dan mendapatkan batu iblis surgawi, Chen Ping akan segera pergi. Chen Ping mengunci pintu, lalu mengukir formasi kecil dan mulai berlatih sendiri. Pesawat itu perlahan lepas landas, dan kemudian dengan cepat menuju bagian paling selatan Gunung Tianmo. Chen Ping memasuki kondisi kultivasi dan tidak tahu bagaimana waktu berlalu. "Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi pesawat itu tiba-tiba berhenti." Chen Ping tidak memperhatikan. Lagi pula, Penatua Sun juga berkata bahwa Chen Ping tidak perlu khawatir tentang apapun. Pada saat ini, di sekitar pesawat tersebut, lebih dari selusin biksu dengan aura kuat mengelilingi pesawat tersebut, dan mereka semua tampak garang. "Semuanya, ini adalah pesawat Paviliun Wantong. Tolong tunjukkan dukungan Anda. Jika Anda membutuhkan sumber daya, saya dapat memberi Anda token. Dengan token tersebut, Anda dapat pergi ke cabang Paviliun Wantong manapun untuk menerima sumber daya." Penatua Sun melompat keluar dari pesawat, diikuti oleh selusin murid Paviliun Wantong di belakangnya. Pergi ke istana Guanghan adalah rute paling berbahaya, jadi setiap kali dia berangkat, Penatua Sun akan membawa lebih banyak. Beberapa murid, "Elder Sun, sumber daya yang kami butuhkan saat ini bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh Paviliun Wantong Anda." Seorang pria dengan hanya satu mata berkata sambil mencibir. Aura pria itu melonjak, dan kekuatannya di alam kesengsaraan tingkat 8 terungkap dengan jelas. Orang lain di belakang pria itu semuanya memegang berbagai harta karun, dan mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat ke-5 atau ke-6. Penatua Sun sedikit mengernyit. Dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 8. Sebagian besar murid Paviliun Wantong di belakangnya berada di alam kesengsaraan tingkat kedua atau ketiga. Jika terjadi perkelahian, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Tetapi jika semua biksu di pesawat itu membantu, mungkin masih ada harapan untuk menang. Tapi apakah ada yang bisa membantu? Pada saat ini, banyak biksu di pesawat yang ketakutan ketika mereka merasakan budidaya kelompok orang ini. Sebagian besar dari ribuan orang di istana Guanghan adalah biksu muda,
hanya untuk melihat sekilas kejayaan para murid istana Guanghan, dan juga untuk menemukan pendamping Tao. Sebagian besar biksu muda ini tidak terlalu kuat, dan kebanyakan dari mereka berada di alam kesengsaraan tingkat kedua atau ketiga. Sekarang tiba-tiba bertemu dengan biksu yang begitu kuat yang menghalangi jalan mereka, tentu saja biksu muda ini ketakutan. Rekan Tao, karena kamu berani menghentikan pesawat Paviliun Wantong kami, kamu juga harus mengetahui kekuatan Paviliun Wantong kami. Apakah kamu pikir kamu dapat mengabaikan Paviliun Wantong kami? Penatua Sun menekan kemarahan di dalam hatinya dan mengikuti pihak lain. Jika bisa, sebaiknya jangan mengambil tindakan. Lagi pula, orang-orang ini telah aktif di kedalaman Gunung Tianmo sepanjang tahun. Jika mereka benar-benar membentuk perseteruan yang mematikan dan pihak lain sering mengganggu mereka, mereka juga akan membawa banyak hal, masalah yang tidak perlu ke Paviliun Wantong. Elder Sun, saya tidak mengatakan saya akan mengabaikan Anda di Paviliun Wantong, tetapi hari ini saya hanya menginginkan satu orang dari Elder Sun. Selama Anda menyerahkan orang ini, saya dapat melepaskan Anda tanpa merampas sumber daya apapun dari Anda. Biksu bermata satu itu berkata dengan dingin. Siapa? Penatua Sun tercengang. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini tidak menghalangi jalan untuk mencuri uang, tetapi merampok orang. Seorang pria bernama Chen Ping, serahkan dia. Kata biksu bermata satu. Tuan Chen. Penatua Sun mengerutkan kening, apakah Tuan Chen memiliki dendam terhadap Anda? Mengapa Anda mencarinya? Ketika biksu bermata satu mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Penatua Sun, apakah Anda berpura-pura bingung, atau Anda benar-benar tidak tahu? Chen Ping adalah orang yang diperintahkan untuk membunuh Chen Ping oleh Iblis Siling Alliance dengan pengorbanan 100 tahun. Selama aku membunuh Chen Ping, kamu bisa pergi ke Demon Siling Alliance untuk menerima hadiahnya. Menurutku mustahil bagimu untuk tidak mengetahuinya. Kamu pasti ingin memonopoli upeti 100 tahun dari aliansi penyegel iblis, kan? Penatua Sun tercengang mendengar kata-kata biksu bermata satu itu, dia benar-benar tidak mengetahui hal ini. Pada saat ini, Chen Ping, yang berada di kamar pribadi yang mewah, juga mendengar perkataan biksu bermata satu itu, dan hatinya tiba-tiba menegang, dia tidak menyangka bahwa berita bahwa dia menaiki pesawat dan menuju ke istana Guanghan akan terjadi, juga diketahui. Pada saat yang sama, terjadi keributan di pesawat tersebut, banyak biksu yang sangat terkejut ketika mendengar perkataan biksu bermata satu itu. Terkejut, banyak dari mereka juga mengetahui tentang perintah pembunuhan yang dikeluarkan oleh Demon Siling Alliance, tetapi mereka tidak mengenal Chen Ping. Jadi meskipun Chen Ping naik pesawat itu, mereka tidak akan tahu. Namun sekarang ketika biksu bermata satu mengatakan bahwa Chen Ping ada di pesawat, para biksu tersebut langsung meledak. Dapatkan potnya. Siapa Chen Ping dan yang mana Chen Ping? Seorang biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan, yang dianggap sebagai biksu yang kuat di antara banyak biksu muda, berdiri, meliriknya dan bertanya dengan keras. Tapi tidak ada yang berani berbicara, lagi pula, orang-orang ini bukanlah Chen Ping. Chen Ping ini layak dipuja selama 100 tahun dari Demon Siling Alliance. Dia pasti tidak akan duduk bersamaku. Kemungkinan besar dia akan berada di kabin kelas 1 yang mewah. Seseorang berkata dengan keras. Ya, saya melihat Penatua Sun secara pribadi membawanya ke kabin kelas 1. Itu pasti pria bernama Chen Ping. Kata orang lain. Setelah mendengar ini, kultivator tingkat kelima di alam kesengsaraan bergegas menuju kabin kelas 1 tanpa ragu-ragu. Sekarang Penatua Sun memimpin semua orang keluar dari pesawat, dan tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas pesawat tersebut. Biksu kelas 5 di alam kesengsaraan dengan cepat tiba di kabin kelas 1. Dia hendak mendobrak pintu, tetapi menemukan bahwa pintu terbuka dengan sendirinya. Tanda seru, Chen Ping keluar dari ruang kelas 1, dan kemudian menatap dengan dingin ke biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan. Ketika orang ini melihat bahwa Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, dia langsung bersemangat. Jika dia membunuh Chen Ping sekarang, percandian aliansi penyegel iblis selama 100 tahun akan menjadi miliknya. Namamu Chen Ping, biksu itu bertanya pada Chen Ping. Ya, Chen Ping mengangguk. Ketika kultivator tingkat kelima di alam kesengsaraan mendengar ini, dia sangat bahagia. Saat dia hendak menyerang Chen Ping, dia mendengar seseorang berkata, orang ini pasti palsu.
Dengan budidaya tingkat ketiga di masa kesengsaraan realem, bagaimana aliansi penyegel iblis bisa menghabiskan ratusan tahun untuk mengabadikannya? Pengejaran sedang berlangsung. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kirim saja beberapa orang untuk membunuh orang ini, dan bahkan berikan hadiah atas kematiannya dengan pengorbanan 100 tahun. Ketika kultivator tingkat kelima di alam kesengsaraan mendengar ini, dia merasa bahwa ini juga benar, jadi dia sedikit mengernyit dan berkata, apakah Anda Chen Ping yang diabadikan oleh aliansi tersegel iblis selama ratusan tahun dan mengeluarkan perintah pembunuhan? Memesan, ya, ini aku. Jika kamu membunuhku, kamu bisa membuat aliansi penyegel iblis mengabadikannya selama 100 tahun. Chen Ping mengangguk dan mengakuinya tanpa ragu-ragu. Saat ini, semua orang bingung dan tidak mengerti bagaimana Chen Ping berani mengakuinya. Tidakkah dia tahu kalau dia mengakuinya, dia akan mati? Dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, ada banyak orang yang hadir yang bisa membunuhnya. Oke, karena kamu mengakuinya, jangan salahkan aku. Kamu lebih memilih membunuh secara tidak sengaja daripada melepaskannya. Melihat pengakuan Chen Ping, kultivator tingkat kelima di alam kesengsaraan tidak lagi ragu-ragu dan langsung mengambil tindakan. Saya melihat orang ini menamparkan Chen Ping dengan satu telapak tangan. Kesenjangan antara dua alam, menurutnya, hanya membutuhkan satu telapak tangan untuk membunuh Chen Ping di tempat. Tapi saat orang ini menamparkan telapak tangannya, Chen Ping juga bergerak. Chen Ping juga menamparnya, tapi Chen Ping lebih cepat. Bentak. Dengan satu tamparan, kultivator tingkat kelima di alam kesengsaraan langsung dibuang, dan kemudian dia terjatuh dengan keras di depan semua orang. Lalu dia muntah darah dan kehabisan napas. Dengan kematian tersebut, seberkas jiwa dari tubuh biksu itu perlahan keluar, mencoba melarikan diri dari pesawat tersebut. Chen Ping menjentikkan jarinya, dan semburan api langsung menyulut jiwa biksu itu. Di tengah jeritan yang melengking, jiwa biksu itu terbakar berkeping-keping. Ketika tubuh mati, jiwa terbakar abis. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup lagi. Di pesawat, semua biksu memandang Chen Ping dengan kaget, dan mereka semua tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping, biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan, akan menamparkan biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan sampai mati. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Chen Ping menatap semua orang, lalu berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, siapa lagi yang ingin menjadi orang yang menyegel aliansi iblis? Telah diabadikan selama ratusan tahun, sekarang saatnya mengambil tindakan. Menghadapi mata dingin Chen Ping, banyak orang menundukkan kepala. Mereka akhirnya mengerti mengapa Chen Ping hanya memiliki tingkat kultivasi tingkat ketiga di alam kesengsaraan, sedangkan aliansi penyegel iblis. Tapi dia harus memberikan persembahan 100 tahun sebagai hadiah. Chen Ping melihat banyak biksu di pesawat itu ditahan olehnya, jadi dia berjalan menuju bagian luar pesawat itu. Karena orang-orang ini ada di sini untuk menemukannya, Chen Ping harus selalu menghadapi mereka. Tapi mengandalkan Penatua Sun dan yang lainnya, saya khawatir mereka bukan tandingan orang-orang ini. Di luar pesawat, biksu bermata satu kehilangan kesabarannya dan berkata dengan dingin kepada Penatua Sun, serahkan orang-orangnya. Jika kamu tidak memanggil mereka, saya akan membunuh semua orang. Kamu, Wan Tongge, tidak bisa melindungi keselamatan penumpang. Lihat, masih ada orang yang menaiki pesawat Wan Tongge kamu. Saat biksu bermata satu itu berbicara, aura pembunuh terus memenuhi udara, dan tekanan pada tubuhnya semakin bergetar. Lebih dari selusin pembudidaya iblis, semuanya dengan ekspresi membunuh di wajah mereka, siap mengambil tindakan kapan saja. Para biksu muda di pesawat merasakan aura pembunuh ini dan semuanya berkeringat, mereka ingin pergi ke istana Guanghan untuk hidup bebas, tetapi mereka akan mati dalam perjalanan. Rekan Tao, apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati? Jika terjadi perkelahian, aku khawatir kamu tidak akan bisa memanfaatkannya. Pergilah. Meskipun Penatua Sun terkejut ketika dia mengetahui identitas Chen Ping, tidak mungkin baginya untuk menyerahkan Chen Ping. Kata Penatua Sun dengan mata dingin. Belum lagi Chen Ping memberinya lebih dari selusin slip giok untuk transmisi suara dan menyelamatkan Putri Penatua Xia. Bahkan jika Chen Ping adalah penumpang biasa dari pesawat ini, Penatua Sun tidak akan bisa menyerahkannya. Jika dia melakukannya, lalu bagaimana Paviliun Wantong berbisnis di masa depan? Elder Sun, kaulah yang ingin mengalahkan musuh.
Saya baru saja meminta Anda untuk menyerahkan Chen Ping. Mengapa Anda begitu enggan melakukannya? Apakah kamu juga memata-matai persembahan aliansi penyegel iblis yang telah berumur seabad? Tanya biksu bermata satu.